Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 yang mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Aku, Tuhan Yesus Kristus, minta kepada Allah Bapa, dan Ia, yaitu Allah Bapa, akan memberikan kepadamu, yaitu murid-murid Yesus termasuk saya dan saudara, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya menyertai kamu, yaitu murid-murid Yesus termasuk saya dan saudara, dan menyertai kamu selama-lamanya. Itu sebabnya saya berikan tema renungan ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya, atau pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara adalah menjadi penolong. Kata penolong dari kata parakletos yang bisa diterjemahkan penolong, penghibur, penasihat, pengacara atau pembela. Dan saya mau menekankan bagian yang terakhir ini, yaitu peran Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, dan kehidupan saya dan saudara sebagai pembela atau pengacara saya dan saudara. Mengapa saudara? Karena kata parakletos itu berarti adalah seseorang yang diundang secara khusus atau dipanggil secara khusus untuk membantu seseorang yang sedang menghadapi kesulitan, atau untuk menolong seseorang dalam menghadapi kesulitan, untuk membela seseorang ketika menghadapi kesulitan, baik itu dalam problem yang sulit atau problem yang berhubungan dengan hukum. Saudara, mengapa Roh Kudus bekerja menjadi pembela kita, pengacara kita? Karena Tuhan Yesus sudah berkata dalam Matius pasal 8, pasal 10 ayat 8 sampai 10. Dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 8 sampai 10, bahwa murid-murid Yesus itu nanti akan menghadapi para penguasa-penguasa dan akan diseret masuk ke dalam penjara. Dan Tuhan Yesus berkata, "Kamu jangan takut, jangan khawatir apa yang harus kamu katakan, sebab Bapakku, Roh Bapakku yang akan berkata-kata itu." Dan ternyata Roh Bapa di surga, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, yang diutus oleh Bapa atas permintaan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi pembela kita, pembela murid-muridnya. Contohnya pada waktu murid-murid Yesus, yaitu pada waktu murid-murid Yesus penuh Roh Kudus, menghadapi problem yang berat, saudara, karena dituduh sebagai orang yang sedang mabuk. Orang mabuk itu berarti tidak baik, direndahkan, dilecehkan, bahwa mereka sedang mabuk anggur. Lalu Roh Kudus menegakkan Petrus, membuat Petrus bangkit berdiri dan berbicara, "Hai saudara-saudara, saya ini tidak mabuk. Saya dan teman-teman saya itu tidak mabuk, tapi penuh Roh Kudus, karena ini menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang tua akan bermimpi, dan juga teruna-teruna punya penglihatan, dan hamba-hamba Tuhan akan dicurahkan penuh dengan Roh Kudus." Lalu Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus dan 3.000 orang bertobat. Juga ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes diseret ke pengadilan untuk memberikan pertanggungan jawab karena menyembuhkan orang yang lumpuh itu menjadi bisa berjalan di hari Sabat. Lalu ditanya oleh sidang pengadilan, "Dengan kuasa mana kamu menyembuhkan orang ini?"
Dan Petrus berterus terang bahwa ia menyembuhkan orang yang lumpuh ini adalah dalam nama Yesus orang Nazaret. Luar biasa saudara ya. Saya juga boleh bersaksi saudara, saya pernah harus mengambil keputusan yang sangat sulit saudara. Karena saya bolos hari Minggu tidak kerja. Karena 3 hari Minggu berturut-turut saya dikerjakan. Disuruh bekerja hari Minggu, saya bolos. Karena saya tidak bisa ke gereja. Tidak bisa melayani Tuhan. Lalu saya disidang. Suruh memilih gereja atau pekerjaan. Tapi pada waktu itu Roh Kudus berbicara kepada saya. Lalu saya katakan, saya pilih dua-duanya. Apa alasannya katanya? Karena saya warga negara yang baik, maka saya beragama. Kalau tidak beragama, berarti itu komunis. Lalu, satu alasan lagi, yang satu lagi, bahwa di dalam agama saya, kalau mau makan harus bekerja. Akhirnya saya tidak jadi dikeluarkan dengan alasan itu saudara. Ini luar biasa. Oleh sebab itu jangan takut dan khawatir kalau Anda menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan saudara, yang harus memberi jawaban. Roh Kudus akan menolong memberikan jawaban itu. Tapi saya percaya juga Roh Kudus akan menolong membuka jalan keluar, sehingga saya dan saudara menjadi cakap menanggungnya. Haleluya, kita patut bersyukur kepada Roh Kudus yang sudah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, tinggal dalam kehidupan saya dan saudara, menyertai saya dan saudara selama-lamanya, dan menjadi penolong saya dan saudara, menjadi pembela saya dan saudara, menjadi pengacara, penasihat hukum saya dan saudara. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Amin.